Halo semua, kami dari kelompok 1 Angkatan 48, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis kasus kecurangan seleksi pengadaan calon ASN yang terjadi di tahun 2021 lalu. Namun pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Dera Tarini Ramadita, Frankie Erikson Yogi, Ibnu Prasetyo, Ilham Bagas Nusantarawan, serta Satya Nugraha yang akan bertindak sebagai narator. Adapun garis besar materi yang akan kami paparkan terdiri atas pendahuluan, kemudian implementasi manajemen dan smart ASN, analisis kasus terpilih, serta rekomendasi upaya perbaikan. Kemudian saja yang pertama ada pendahuluan yang berisikan mengenai deskripsi dan kronologis kasus secara singkat, di mana kecurangan pertama kali diketahui saat adanya kejanggalan dalam kenaikan skor seorang peserta CASN dalam waktu yang relatif singkat, yang ditampilkan dalam live score yang dapat diakses secara terbuka di laman YouTube. Hal tersebut kemudian menjadi viral di media sosial sehingga lebih banyak kejanggalan yang ditemui dan dilakukan pengusutan melalui media digital oleh para pihak terkait. Kecurangan ditemui di berbagai daerah, diantaranya Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Kecurangan ini dilakukan dengan berbagai modus seperti menggunakan spy mikrofon dan spy kamera, ataupun dengan remote access selama seleksi berlangsung. Kecurangan ini dilakukan melalui uang suap dengan rentang antara 150 juta hingga 600 juta rupiah. Melalui pengusutan yang dilakukan, diketahui 359 peserta kecurangan telah didiskualifikasi dari seleksi CASN tahun 2021. Polisi juga telah menetapkan 30 tersangka di mana 9 diantaranya ialah PNS dan terdapat oknum Kemenpan RB yang ikut terlibat. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Implementasi manajemen ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari 17 manajemen ASN pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dengan peraturan pemerintah. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Implementasi manajemen ASN. Dari sikap tersebut terdapat pelanggaran kode etik dan tidak memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya dengan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. 2. Menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau memanfaatkan bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Kemudian melanggar sistem merit karena tidak mendukung sistem akuntabilitas, terbukti pada proses seleksi yang penuh dengan manipulasi. Yang keempat, melanggar moralitas yang menjadi pedoman dan melanggar sosial kemasyarakatan. Dari kasus kecurangan tersebut, terjadi beberapa implementasi buruk dari nilai-nilai Smart ASN. Antara lain, terjadinya pelanggaran literasi digital. Karena makna memiliki kecakapan literasi digital yang baik adalah mampu menggunakan media digital dengan tanggung jawab. Nilai tersebut sudah tidak terpenuhi. Kedua, tidak memilikinya kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Analisis kasus terpilih. Dalam menganalisis kasus ini, kami menggunakan teknik analisis 5W1H. 5W1H adalah rumus analisa yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari inti pokok suatu kasus atau mengembangkan suatu isu atau kasus. Pertanyaan-pertanyaannya seperti what, who, why, when, where, dan how. Uraian analisis menggunakan teknik 5W+1H. Yang pertama, what,
Apa yang terjadi? Kecurangan yang dilakukan dalam seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara CASN 2021. Yang kedua, siapa yang terlibat? Polisi menetapkan 30 orang sebagai tersangka, yakni 21 orang yang dari pihak sipil dan 9 lainnya dari ASN, serta 359 peserta didiskualifikasi karena melakukan kecurangan. Yang ketiga, why? Mengapa bisa terjadi? Adanya oknum yang membantu peserta dalam melakukan kecurangan, sistem keamanan komputernya rendah sehingga bisa dipasang aplikasi untuk melakukan kecurangan, integritas yang buruk, oknum dan peserta yang melakukan kecurangan. 4. When? Kapan terjadinya? Tindakan kecurangan terjadi pada tahap CAT seleksi CASN tahun 2021. Yang kelima, where? Di mana terjadinya? Kecurangan ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, secara spesifik ditemukan di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Lampung. Di Sulawesi Selatan yaitu di Kabupaten Makassar, Tanah Toraja, Sidrap, Palopo, Luwu, dan Nrekang. Yang keenam, bagaimana kejadiannya? Modus kecurangan yang dilakukan yaitu menggunakan aplikasi remote access untuk kemampuan mengakses sebuah komputer dari jarak jauh, penggunaan spy mikrofon dan spy kamera oleh peserta sehingga dapat membantu oknum untuk membaca soal dan membantu mencari jawaban. Rekomendasi upaya perbaikan. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan tindakan pencegahan. Contohnya yaitu dengan melakukan pengelolaan ASN dengan tujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan bersih dari KKN, yaitu salah satu caranya dengan melakukan pelatihan dasar manajemen ASN di dalam kegiatan program LASAR. Yang kedua, yaitu dengan cara melakukan pengelolaan smart ASN dengan tujuan untuk menghasilkan ASN yang tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu untuk bermedia digital dengan penuh tanggung jawab, yaitu melalui pembelajaran literasi digital, di mana salah satunya kita akan diajarkan mengenai digital ethics. Yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan pengawasan. Salah satu caranya yaitu memperketat pengawasan kinerja ASN, terutama yang berhubungan dengan digital, karena masih tergolong sulit untuk dapat dideteksi. Yang kemudian tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara penindakan atau memberikan hukuman, yaitu punishment, yaitu memberikan sanksi yang tegas kepada TPNS yang melakukan kecurangan maupun oknum panitia terlibat agar menimbulkan efek jerah, dan sebagai peringatan tegas kepada calon-calon ASN masa depan agar tidak berani untuk melakukan hal serupa. Itulah hasil diskusi dan analisis kami mengenai kasus kecurangan seleksi pengadaan calon ASN yang terjadi di tahun 2021 lalu. Sekian dan terima kasih.